Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Bermanfaat. Ya, kali ini kita akan membahas kembali ya untuk UTBK Kimia tahun 2022 pada gelombang ke-1. Ya, saya akan membahas beberapa soal UTBK gelombang 1 untuk bab redoks dan elektrokimia. Kita simak bersama-sama ya, semoga membantu kalian dalam menemani belajar. Nomor 1, diberikan reaksi redoks yang belum setara sebagai berikut. Perbandingan perubahan blok reduktor terhadap oksidator. Nah, kita akan menulis kembali ya. Di sini ada tembaga 2 sulfida ditambah dengan NO3- menghasilkan Cu2+, SO4 2- dan NO. Untuk menentukan perubahan biloks, kalian tidak perlu disetarakan ya. Kita hanya membutuhkan biloks di sini. Oke guys, di sini Cu adalah plus 2, S itu adalah 2-. Di sini Cu-nya adalah plus 2, maka Cu tidak mengalami perubahan biloks. Maka nanti S yang mengalami perubahan biloks ya. Kita cari sisi kanan S pada SO4 2-. O itu kan min 2 ya. Min 2 kalikan 4 itu min 8. Min 8 ditambah berapa biar hasilnya negatif 2. Maka S di sini adalah plus 6. Min 2 ke plus 6 itu mengalami perubahan bilangan oksidasi sebesar 8 ya. Atau lebih tepatnya dia oksidasi melepas 8 elektron. Oke guys. Nah, karena ini mengalami oksidasi, maka CuS disebut sebagai reduktor. Ya, zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Ya, kita lanjutkan, maka kita akan ke unsur N, menuju N ya. Iya. Oke. Di sini O itu adalah min 2 kalikan 3 min 6. Min 6 tambah berapa biar min 1. Maka N di sini adalah plus 5. O itu min 2, maka nanti sini plus 2. Begitu ya, Dek. 5 kedua itu mengalami reduksi 3 elektron. Zat yang mengalami reduksi itu disebut oksidator. Begitu ya. Maka perbandingan perubahan bilok reduktor, ini perubahan biloksnya, dengan terhadap oksidator, nah ini oksidatornya, perubahan biloksnya itu adalah 8:3. Ya, jawabannya adalah poin D. Semoga paham ya, Dek. Kita masuk ke soal nomor 2, ini adalah tentang sel volta. Diberikan data potensial reduksi dan gambar sel elektrokimia berikut. Pertanyaannya, tentukan nilai E sel pada elektrokimia di atas. Nah, di sini ada Zn ya, nilai NO-nya Zn disebutkan adalah min 0,76 volt, sedangkan NO-nya untuk aluminium itu adalah min 1,66 volt. Kalian bisa sekalian belajar ya, yang lebih negatif itu pasti mengalami oksidasi. Maka ini yang lebih besar ya. Min 0,76 itu lebih besar daripada min 1,66, maka nanti Zn mengalami reduksi. Reduksi itu berada di katoda, sedangkan oksidasi berada di anoda. Terus kalian hafalkan tentang volta ya, yaitu kepan. Katoda positif, anoda negatif. Maka nanti katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif. Sekarang kita belajar ya, maka di sini positifnya itu adalah Zn. Logam di sini adalah Zn, sedangkan ini ada negatif, maka ini sebagai anoda. Anodanya itu adalah aluminium. Jika ingin kita melengkapi gambar tersebut, karena logamnya menggunakan aluminium, maka larutan di sini kita boleh isi dengan larutan yang mengandung aluminium juga. Misalkan saya pakai AlCl3. Begitu ya, Dek. Maka larutan ini boleh kita isi misalkan ya ZnCl2. Begitu, guys. Nah, ini disebut jembatan garam. Jembatan garam misalkan kita pakai garam NaNO3. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut mencari E sel. Apa rumus E sel? E sel itu adalah E rate dikurangi dengan E oksidasi. Yang mengalami reduksi itu adalah Zn. Maka nanti boleh kita isi NO-nya Zn dikurangi dengan NO-nya aluminium. Ya, Zn-nya itu adalah min 0,76 dikurangi min 1,66.
Ya, pasti kalian semuanya bisa ya. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 0,9 volt. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Inilah tentang sel volta. Ya, kita masuk ke nomor 3 ya. Oh ya, ini saya salah tulis ya. Harusnya KNO3 ya, D. Bukan NaNO3. Apabila garam yang terpakai di sini adalah KNO3, pertanyaannya fungsi jembatan garam. Tadi kita sudah lihat ya pada poin kedua, ini pada kutub positif dan negatif. Kutub positifnya itu adalah seng, ya, sedangkan negatifnya itu adalah aluminium. Oke guys, adik harus tahu ya, aliran elektron pada sel volta itu dari mana ke mana? Dari anoda ke katoda. Anodanya mana? Anodanya itu adalah aluminium. Maka nanti arah aliran elektronnya seperti ini. Ya, aluminium ke seng. Dikarenakan arah aliran elektron itu dari aluminium ke seng, maka nanti sini kebanyakan elektron. Begitu guys. Nah, karena seng kebanyakan elektron, maka tujuan jembatan garam itu adalah untuk menyeimbangkan muatan ya. Kita harus tahu dulu ya, KNO3 terion menjadi apa? K+ dan NO3-. Nah, karena kebanyakan elektron, maka nanti ion K+ akan mengalir ke sini. Sedangkan ini, nah, yang ini akan dialirkan NO3-. Begitu guys, ya. Maka jawaban yang tepat apa? Kita lihat poin B sama C ya. Mengalirkan ion K+ ke dalam larutan di sekitar aluminium. Salah. Poin C, mengalirkan K+ ke dalam larutan di sekitar seng. Betul sekali ya. Dikarenakan seng itu terlalu banyak elektron, maka untuk menyeimbangkan muatan dialirkan K+ ke situ. Paham ya teman? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diberikan reaksi redoks belum setara. Ya, saya akan tuliskan kembali ya. Ag ditambah dengan CrO42- ditambah dengan H2S menghasilkan Ag2S ditambah dengan CrOH3. Jumlah mol elektron yang terlibat pada setengah reaksi oksidasi. Kita harus menentukan dulu ya, siapa yang mengalami oksidasi. Oke guys, di sini ada unsur bebas yaitu Ag, maka Ag mengalami perubahan biloks. Yang namanya unsur bebas itu pasti mengalami perubahan biloks. Di sini Ag-nya 0 ya, unsur bebas ya. Kita lihat S itu golongan 6, maka muatannya adalah -2. Nah, -2 tambah berapa biar 0, maka sini +2. +2 dibagi 2 itu adalah +1. Nah, ini langsung ketemu ya, mengalami perubahan biloks oksidasi ya. Nah, udah setengah reaksi oksidasi. Kita langsung aja ya. Maka nanti Ag berubah menjadi Ag2S. Kita setarakan ya, Dek ya. Nah, di sini ada S. Loh, kok di sini tidak ada S? Maka H2S saya turunkan nih. Saya tambah H2S di sini. Oke ya, paham ya? Lalu kita setarakan ya, Dek ya. Di sini Ag-nya 2, maka kita setarakan sini 2. Oke, di ruas kiri hanya ada 2, maka ruas kanan saya tambah dengan H+. H+-nya kita kasih koefisien 2. Paham ya, Dek ya? Nah, ini sudah setara ya. H-nya ada 2, H-nya ada 2, S-nya ada 1, S-nya di sini juga ada 1, Ag-nya 2, Ag-nya 2. Semua sudah setara, tinggal biloksnya yang belum setara. Di ruas kiri itu muatannya adalah 0. Ya, ini kan unsur bebas. Muatannya 0, ini juga senyawa yang netral, muatannya 0 ya. Ini netral. Nah, ini muatannya berapa? 2 kalikan +1. Maka ruas kanan itu muatannya adalah +2. Paham? Maka agar sama-sama 0, maka ruas kanan saya tambah dengan 2 elektron. Ya, karena dia adalah mengalami oksidasi, maka reaksinya adalah melepas elektron. Jadi mol elektron yang terlibat berapa? Jawabannya adalah 2. Gitu. 2 mol elektron. Paham ya, Dek ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Unsur M dapat bereaksi dengan ion permanganat menurut reaksi redoks berikut. Saya akan tuliskan di sini ada MnO4- ditambah dengan M2+, ditambah dengan XH+,
menjadi Mn2+ ditambah dengan M3+ dan H2O. Ya, kita akan menggunakan metode Bilox ya, Dek ya. Mn ke Mn, lalu sini M ke M. Ya, ini Biloxnya adalah +2, di sini nanti +3. 2 ke 3 naiknya 1. Oksidasi 1 elektron ya. Kita lihat untuk Mn yang di ruas kiri, O4. 4 kalikan -2 itu -8. -8 ditambah berapa biar -1? Maka Mn di sini +7. Mn di sini adalah +2. 7 ke 2 maka turun 5 elektron. Oke ya guys, setelah itu kita kalikan silang. Maka nanti sini kalikan 1, sini kalikan 5. Kita kalikan silang ya. Kita ikutin 5, sini masukkan 5. Ikutin garisnya ya. Sini kita kasih 5. Sini kita kasih 1, sini kita kasih 1. Sebenarnya 1 itu nggak perlu ditulis ya. Oke, setelah itu kita bisa setarakan jumlah oksigen. Di ruas kiri, jumlah oksigennya ada berapa? Ada 4 nih. Nah, di ruas kanan, maka oksigennya itu juga harus ada 4. Maka ini baru ada 1, koefisiennya kita kasih 4. Nah, kan oksigennya sama-sama 4 jadinya. Terus baru kita samakan jumlah H-nya ya. Ini belum ada H plusnya koefisiennya. Kita lihat di sini H-nya ada 8. H-nya itu ada 8. Maka ruas kiri juga wajib 8. Maka kita kasih sini 8. Saya masukkan 8. Terus kita setarakan elektronnya ya. Di ruas kiri elektronnya berapa? 1 kalikan -1 itu adalah -1. 5 kalikan +2 itu adalah +10. 8 dikali +1 itu adalah +8 ya. Maka nanti 9 ditambah 8 itu 17. +17 ya. Kita lihat muatan yang di kanan. 1 kalikan +2 itu adalah +2. 5 kalikan 3 itu adalah +15. Ini juga sama ya, +17. Elektronnya sama, semuanya sudah sama. Pertanyaannya X dan Y. X dan Y ini ya. X dan Y. Maka X dan Y-nya sudah ketemu ya. X-nya itu 8, Y-nya itu 4. Jawabannya adalah C. Silakan kalian pelajari kembali ya tentang redoks ya. Kita masuk ke poin 6. Oke guys. Di sini tidak diketahui nilai NO-nya, hanya diketahui logam Fe dan logam Ag. Nah, tapi kan di soal sudah diketahui ada muatannya nih. Ini negatif, ini positif. Ingat kembali pada sel volta berlaku kepan, katoda positif, anoda negatif. Nah, maka ini berada di katoda, maka ini berada di anoda. Kita tulis ya reaksinya ya, di katoda dan di anoda. Katoda mengalami reduksi, maka nanti Ag Biloxnya turun menjadi berapa Mbak gitu. AgCl kita lihat larutannya ya, akan menjadi Ag plus dan Cl min. Ya, maka nanti ini Ag plus menjadi Ag. Ya, maka dia menangkap 1 elektron. Lalu anodanya adalah Fe. Di sini ada FeCl2, maka Fe2 plus dan 2 Cl-. Mengalami oksidasi, maka nanti Fe menjadi Fe2 plus. Ditambah sini 2E. Begitu ya guys, pertanyaannya yang berada di katoda. Yang di katoda mana jadinya? Oh ini yang di katoda, Ag plus E menjadi Ag. Paham ya Dik ya? Nah, kita letakkan fasenya ya. Ini adalah solid. Kalau ada muatan itu adalah aqueous. Solid itu artinya mengendap ya. Jadi nanti di sini Ag terdapat endapan di sini. Sedangkan Fe itu lama-lama larut. Ini lama-lama tuh akan mengikis gitu, larut gitu. Gitu ya guys. Semoga kalian semuanya paham. Ya, nomor 7 silahkan ya buat PR ya. Ini gunakan konsep reaksi katoda dan anoda. Suatu elektrokimia disusun dengan menggunakan elektroda Fe dan Ag seperti pada gambar poin 6 ya. Perubahan massa elektron yang terjadi pada elektrokimia. Ya, silakan jika ingin mengoreksi boleh kalian komen ya di kolom komentar nomor 7 jawabannya apa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.